Dibilang maling, tapi nggak ngambil. Nggak dibilang maling, dia masuk tanpa izin. Selamat siang para jomblo, selamat siang para sad boy and sad girl. Di segmen kali ini, gue mau membahas kisah yang konyol sekaligus apes. Kisah ini gue beri judul Dua Kisah Pencuri yang Tertidur Saat Sedang Beraksi. Kisah yang pertama berasal dari Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang pemuda ini bernama Harif Ermawan yang bekerja sebagai buruh harian lepas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di sel Mapolsek Pesanggaran lantaran aksinya yang dipergok oleh warga sedang tertidur di atas genting. Lantaran kelelahan, doi menggasak puluhan HP dan uang tunai, dan akhirnya doi pun dimasa oleh warga setelah tertangkap basah sedang tertidur di atap konter. Doi melakukan aksinya sekitar jam setengah 1 Jumat dini hari tanggal 18 Desember 2020. Doi berhasil masuk ke dalam konter setelah memanjat pohon di samping konter tersebut. Selanjutnya doi merusak atap untuk masuk ke dalam. Doi masuk ke dalam konter tersebut setelah menjebol konter tersebut. Memanfaatkan situasi yang sepi, doi leluasa untuk menjalankan aksinya. Saat itu korban bernama Samsuri sedang pulang dari konter sekitar jam 10 waktu setempat. Barang HP dan semua dimasukkan ke brankas. Ada sisa uang di laci digasak juga, ujar Kapolsek Banyuwangi Kombes Arman Asmara Syarifuddin kepada Detikcom Minggu 20 Desember 2020. Selanjutnya lanjut ke Polresta. Korban datang kembali ke konter sekitar jam 6 waktu setempat. Namun korban kaget ketika melihat konter yang acak-acakan. Selain itu, brankas tempat penyimpanan HP itu pun jebol. Korban langsung minta tolong pada warga. Saat sedang mengecek konter, tahu-tahu ada yang berteriak, "Malingnya di atas genteng," katanya tidur di atas itu, ujarnya. Sambil mengucek-ngucek mata, pelaku pencurian itu tidak mengetahui bahwasannya aksinya itu sudah direkam oleh warga. Warga yang mendapati doi sedang tertidur pun kaget. Doi pun tidak bisa berbuat banyak, hanya pasrah kepada warga untuk memukulinya. Doi telah membobol markas selama 3 jam dan mengambil 20 handphone dan sejumlah uang tunai kisaran 362.000. Saat diinterogasi polisi, doi yang penuh tato di tubuh ini terpaksa melakukan hal seperti itu lantaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Doi pun mengaku pada polisi ia ngantuk saat akan melarikan diri dari atap tersebut. Lalu saat akan keluar, doi berniat hanya untuk beristirahat sebentar di atas atap. "Beh, keturun iki le, ngantuk betul iki malingnya. Ayo, cegaten, mudun-mudun, ketiduran kamu ya? Ngantuk berat ini malingnya. Ayo kejar. Turun, turun," teriak salah satu warga dalam video tersebut. Pelaku yang pergok pun tidak bisa berbuat banyak karena sudah dikepung oleh warga. "Iki malingnya, hayo diajari. Ini malingnya, ayo dipukuli," kata pria dalam video tersebut. Warga yang terlalu emosi lantaran mengejar pelaku yang tidak bisa berkutik langsung duduk di atas sofa. Hingga akhirnya warga pun langsung memberikan bogem mentah kepada doi. Pada saat itu pun doi hanya bisa menunduk dan menutupi kepala yang dipukuli oleh warga. Beruntung aparat kepolisian bertindak cepat hingga amarah warga bisa diredam dan pelaku berhasil diselamatkan. Kita langsung amankan pelaku yang sudah ditangkap oleh warga. Langsung kita lakukan penyidikan, ujar Kapolresta Banyuwangi Arman Asmara Syarifuddin. "Kecapean pak, tadi abis buka brankas kecapean," ujarnya doi saat diperiksa oleh petugas. "Nyesel saja kenapa tidak langsung pergi. Buru pagi soalnya pas bol brankas lama. Istirahat sebentar ternyata ketiduran. Kemudian ada warga yang tahu saya sedang tertidur di atas genteng belakang tandasnya." Dirinya mengaku itu kali pertamanya melakukan hal seperti itu lantaran sudah kepepet. Untuk melakukan pertanggungjawaban atas aksinya, pelaku dijerat pasal 363
KUHP tentang pencurian yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Akibat aksi maling tersebut, Samsuri sebagai korban pun mengalami kerugian. Rugi memang deh. Kita masih melakukan pendalaman apakah ada teman yang terlibat dalam hal tersebut. Video maling yang tertidur di atas genteng ini pun viral pada saat itu di medsos. Video berdurasi 1 menit 47 detik ini pun viral pada saat itu di medsos dan WAG di Banyuwangi, Minggu 20 Desember 2020. Dari pantauan detik.com, video diunggah oleh akun _ndorobae pukul 10 waktu setempat dan mendapat komentar 255 dan disukai 4.761. Ngantuk ya, ngantuk pol nih. Alhamdulillah HP ini kan akhirnya Mas. HP ini di Lagi, woi gimana nih Pak? Kisah yang satu ini pun menurut gua nggak kalah kocak. Bahkan menurut gua lebih kocak lagi. Kok bisa? Gue bertanya-tanya loh pada saat ini. Kok bisa? Dibilang maling, tapi nggak ngambil. Nggak dibilang maling, dia masuk tanpa izin dan membawa alat untuk melancarkan aksinya. Memang kisah ini terjadi di negara tetangga kita, yaitu di Thailand, tepatnya di provinsi Phetchabun, sekitar 300 km dari kota Bangkok. Ya tidak tahu itu di tempat lain. Seorang pria ini bernama Kin Kuntot, berusia 22 tahun, diringkus polisi setelah kelelahan saat sedang melakukan aksinya dan tertidur pulas di kasur kamar korban. Dan apesnya lagi, korban adalah seorang anggota kepolisian. Saat pemilik rumah terbangun lantaran ada hal yang janggal, yaitu AC di kamar anaknya hidup, sedangkan anaknya sedang tidak ada di dalam rumah pada saat itu. Polisi tersebut pun mengintip dari luar kaca kamar. Di sana dia melihat seorang pencuri yang sedang meringkuk di tempat tidur anaknya dengan alat pemecah rumah di sampingnya. Akhirnya polisi pun bangun, membuka pintu dan berteriak kepada doi untuk membangunkannya. Akhirnya doi pun bangun dengan kondisi kebingungan dan mata yang masih mengantuk. Doi diduga menyelinap ke dalam rumah pada jam 2 pagi saat pemilik rumah sedang tertidur pulas. Wajahnya sangat mengantuk, tapi polisi itu pun tidak peduli. Polisi itu pun langsung menelpon kepada rekannya untuk menangkap si doi karena sikapnya yang tidak tahu diri itu. Dan doi pun didakwa atas pencurian juga pelanggaran. Saat terpergok, pelaku kebingungan dengan kehadiran tuan rumah, ujar doi. Kami benar-benar berharap pelaku pun bisa tidur nyenyak karena jika benar terbukti dia tidak banyak tidur di penjara, kata petugas kepolisian tersebut. Meski pria itu pun belum mengambil apapun di dalam rumah polisi tersebut, dia ditangkap atas tindakan yang merusak serta membobol dan masuk. Doi mengatakan kepada polisi bahwa dia telah berkeliling di lingkungan tersebut selama beberapa waktu untuk mencari sasaran yang cocok untuk menjadi sasaran dan menjadi sangat lelah. Doi kemudian menyalakan AC dan beristirahat selama 5 menit. Tapi dia tidak tahu berapa lama doi tidur. Sampai akhirnya dibanguni oleh polisi, ujar doi pada saat diinterogasi. Hei! Hei! มึงมานอนบ้านเขาได้ไงอยู่ไหนมึงอ่ะบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนรู้ตัวแล้วนะครับเปิดประตูเปิดแล้วเด็กอยู่ประตูหน้าเด็กเปิดประตูเร็วไปเปิดประตูเฮ้ยเปิดประตูบ้านเปิดประตูหน้าออกไปเปิดประตูเปิดด้วยประตูเปิดประตูเอามันเปิดแล้วไปลุกเอาไปเปิดประตูหน้านู่นข้างหลังมึงนู่นเปิดประตูเร็วบ้านมึงไงมึง Dek, phải là không biết là băng khói bên đám làm hàn đấy. Phải cái băng làm khóm thà. Làm hạt có bà vì cái băng khói. Nggak ngerti loh bang. Làm hả? Paham này. Nggak bisa bahasa Inggris. Dari kisah tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya jika kita pengen mendapatkan sesuatu, itu nggak ada yang instan. Bahkan nggak ada yang namanya bim salabin langsung ada, tetapi harus berusaha dulu gitu.
Tuhan nggak bakal ridho kalau kita itu mendapatkan sesuatu untuk kita, tapi dengan cara yang haram. Segala bentuk tindakan yang melanggar itu ada konsekuensinya, dan konsekuensinya bisa tahu dari cerita tersebut bahwasanya ya konsekuensinya seperti itu. Kita akan dipenjara, kita akan begini begitu, dapat sanksi sosial. Salah satunya ya itu. Udahlah kita jatuh, kemudian kita ketimpa tangga lagi, sudah ketahuan maling, dipenjara lagi, plus malu. Ya malunya itu ketahuan oleh warga. Ya aneh gitu loh. Kayak kok ada gitu kayak gitu. Maling tidur gitu kan. Mungkin segini aja ya dari gua. Oke. Tentunya mungkin singkat. Insyaallah kita sambung di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share terus video gue ini ya. Di share pokoknya bagi-bagilah video gue ini kalau mungkin bermanfaat atau berfaedah. Kalau unfaedah juga gue minta maaf. Sekian aja. Salam para jomblo dan para Jonas. Oke. Bye.